Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, kemarin sore aku ada posting di tab komunitas dan juga video shorts tentang dua pilihan tema. Yang pertama ada tema iOS, kemudian yang kedua ada tema Spider-Man. Dan ternyata banyak di antara teman-teman yang memilih untuk review tema iOS terlebih dahulu. Jadi ini buat kalian yang request tema iOS terlebih dahulu untuk review, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Ayo nih, buat yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi atau review tema yang mirip iOS pertama. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul MIUI 17. Ukuran file dari tema ini 37,7 MB, sementara untuk desainernya MD Kabir Singh. Dan ini adalah desainer dari India. Tapi tenang aja, kalian masih bisa menemukan tema ini dari region Indonesia, karena saya mendownload tema ini juga menggunakan region Indonesia. Dan oke nih, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini pertama kali kalian mengaktifkan tema ini ada 3 pilihan widget. Ada widget standar, widget small widget, dan juga medium widget. Di sini saya pilih yang small widget. Dan untuk widgetnya agak sedikit kaku ya, karena untuk bagian sudut-sudutnya dia persegi banget. Kalian bisa menggonta-ganti untuk tampilan widgetnya dengan cara mengetap di bagian bawahnya. Ada banyak sekali pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Untuk icon pack-nya pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oh iya, tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Papan telepon pada tema ini iOS banget. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan sekarang ini jarang banget tema-tema yang seperti ini yang merubah di bagian papan telepon dan juga untuk aplikasi ya, pesan sistemnya. Kebanyakan sekarang untuk tema iOS untuk di bagian papan teleponnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, walaupun perubahannya nggak begitu utara. Untuk icon-icon di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk di bagian sini dia ada grid gitu ya. Mungkin di kamera nggak begitu kecil, tapi kalau lihat aslinya di sini ada grid warnanya berbeda untuk setiap opsi ataupun setiap di bagian grid-gridnya nih dia semuanya berbeda ya. Untuk tampilan standar dia kan polos saja, tapi di sini ada kotak-kotak gitu. Dan mungkin nggak begitu ketara ya, tapi kalau kalian lihat secara langsung ini ada perubahan. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Karena saya ini kedua rekomendasi tema kali ini tuh nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Untuk kontrol volume di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk gestur animasi, maksudnya untuk recent app di sini ada perubahan di bagian tombol clear-nya aja. Sementara untuk opsi di bagian jendela mengambang sini hanya jadi transparan gitu. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Oke nih, di bagian lock screen di sini keren ya, ada island, dynamic island di bagian atas ini. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan sini ada persentase untuk baterai. Kalian bisa mengetap di bagian bawah untuk menampilkan opsi dari pilihan wallpaper. Di sini disediakan 4 pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan. Dan di sini juga ada depth effect wallpaper ya. Kalian bisa atur-atur sendiri untuk tampilan dari widgetnya, dari mulai warna. Dan untuk tampilan widgetnya juga bisa kalian gonta-ganti sendiri. Dia opsinya ada di bagian sini. Dan ada banyak banget pilihan dari opsi untuk tampilan widgetnya. Dan di bagian sini juga kalian bisa menggunakan wallpaper pilihan kalian sendiri. Caranya kalian masuk ke bagian setelan. Nanti ya saya akan jelaskan. Dan oke nih, caranya seperti ini. Kalian buka untuk aplikasi tema. Kemudian pilih di bagian gaya kunci. Pilih kustomisasi. Dan di bagian sini nih ada insert wallpaper ya. Nah, kalian bisa klik di bagian sini. Nanti dia akan import wallpaper yang bisa kalian gunakan ya. Ada 2. Yang pertama ini wallpaper yang bukan depth effect wallpapernya ya. Kemudian yang kedua ini wallpaper yang udah kalian edit untuk dijadikan depth effect wallpaper. Untuk caranya udah sering aku bahas ya, jadi di video kali ini kita nggak akan bahas cara itu. Dan oke, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi atau review tema yang kedua.
Oke nih, untuk rekomendasi tema yang kedua nih, temanya keren abis ya. Masih sama seputar iOS. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul My Life V20. Ukuran file dari tema ini memang lumayan besar ya, 64,3 MB, sementara untuk jenisnya MD Gibbon. Dan kalian masih bisa menemukan tema ini dari region Indonesia. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di bagian atas ini ada widget yang cukup simpel, widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan yang keren untuk di bagian home screen, icon packnya dia udah tanpa label. Ini keren ya buat teman-teman yang suka banget menggunakan icon pack tanpa label. Termasuk saya sendiri sih suka, tapi saya sendiri kadang agak sedikit bingung untuk mencari aplikasi yang ingin kita buka. Kadang kesasar ya kalau nggak ada tulisannya, tapi ini keren ya. Di sini nggak ada labelnya sama sekali. Tapi itu berlaku hanya untuk di bagian home screen, karena untuk di bagian dalamnya dia masih ada labelnya. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan bar sinyal di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oh ya, untuk di bagian widgetnya di sini ada ya kayak semacam dynamic island gitu. Dan ini keren ya, untuk dynamic islandnya bisa kalian buka. Biasanya untuk dynamic island yang menyatu dengan widget itu nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka dan bisa kalian kontrol untuk pemutar musiknya ya. Keren ya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Di sini untuk numerik nomornya hampir mirip numerik nomor iOS. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan di sini keren ya untuk tampilan di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem pada tema ini juga ada perubahan, dan ini ada tampilan untuk di bagian luarnya. Sementara tampilan di bagian dalamnya, di tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk gestur animasi pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian pil gestur. Dia untuk pil gesturnya agak sedikit lebih lebar ya. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, saya belum cek ya untuk tema ini apakah ada perubahan di bagian navigasi bar atau masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, dan di sini keren ya, hampir mirip seperti tema-tema iOS pada zaman dulu. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi di sini udah banyak banget perubahannya, dari mulai font dan juga background di bagian belakangnya semuanya udah dirubah. Kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, dan ini adalah tampilan untuk di bagian recent app-nya. Di sini nggak ada perubahan sama sekali. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, animasi untuk tampilan di bagian lock screen-nya keren ya, membukanya seperti itu ya. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan untuk widgetnya dia depth effect wallpaper. Sementara di bagian atas ini juga ada dynamic island. Dan yang keren lagi, untuk tema ini dynamic island-nya kita nggak usah setting untuk ukurannya. Dia langsung ada di bagian tengah gitu. Kalau yang waktu itu aku review itu ada di pinggir pertama ya. Jadi kita mesti atur untuk nomornya itu supaya dia ada di bagian tengah. Dan sayangnya di sini saya menggunakan notes yang ada di pinggir. Jadi kayaknya lucu aja ya kalau menggunakan dynamic island, sementara untuk kameranya dia ada di samping. Tapi buat teman-teman yang menggunakan notes ataupun pansol ada di bagian tengah, untuk tema ini dia akan terlihat jauh lebih keren. Nah oke, kalian bisa mengetap di bagian bawah. Di sini ada beberapa pilihan wallpaper dan juga efeknya. Ada mulai efek dari hujan meteor gitu, dan ini hujan, dan efek ini ada gelembung-gelembung gitu. Dan yang efek ini kayak semacam hujan salju gitu. Tapi tenang aja, kalian bisa menonaktifkan semuanya dengan cara memerahkan semua untuk tulisan efeknya itu. Di sini ada sekitar 6 pilihan wallpaper bawaan. Tapi yang kedua ini untuk tema wallpaper yang terakhir ini masih terkunci. Tapi besok udah kebuka karena tema ini baru aku download tadi sore. Jadi baru ada 4 wallpaper yang udah kebuka. Dan di bagian atas ini kita bisa setting untuk tampilan di bagian widgetnya. Keren-keren ya. Dan yang keren lagi, kalian bisa swipe ke bawah di sini untuk menampilkan always on display. Di sini untuk always on display-nya hampir mirip seperti tema yang waktu itu udah kita review, tapi ini jauh lebih banyak pilihannya. Dan oke, nggak hanya itu, untuk di bagian lock screen-nya kalian bisa ngetap. Di sini juga ada always on display. Dan untuk always on display ini jamnya lucu-lucu ya. Oke, untuk menggunakan fitur ini kalian bisa masuk ke bagian aplikasi tema. Kemudian pilih gaya kunci. Kemudian pilih kostumisasi. Dan di bagian sini kalian scroll ke bagian atas. Hanya satu settingan yang perlu kalian aktifkan,
yaitu untuk setting di bagian always on display. Di bagian sini kalian aktifkan aja seperti ini. Cuma itu aja. Dan untuk di bagian dynamic island-nya ya, siapa tahu dari teman-teman untuk dynamic island-nya dia ada di pinggir, tapi kayaknya sih enggak, karena waktu tadi pertama kali aku mengaktifkan juga dia dynamic island-nya langsung ada di tengah-tengah. Jadi nggak usah lah di setting-setting lagi. Tapi buat yang biasanya ada di pinggir nih, di sini kalian bisa cari yang the distance between smart island. Ini untuk nomornya kalian ganti ke angka 5. Kemudian yang di bagian bawahnya, yang Smart Island, kalian ganti ke -5. Hanya itu aja. Dan oke, itu tadi 2 rekomendasi tema mirip iOS. Kritik dan saran silakan kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.